Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan, nama saya Zawa Puspanoviani dari Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Awal Bros Batam. Mengingat keadaan kita sekarang lagi dalam pandemi COVID-19, untuk itu saya berpesan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan. Tujuan dibuatnya video ini adalah memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi yang diampu oleh Mem Masriani Situmorang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yaitu cara menulis pendahuluan dengan baik dan benar. Kalau gitu, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Let's go! Sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara menulis pendahuluan yang baik dan benar, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih karya tulis ilmiah itu. Pasti teman-teman semua bertanya kan tentang apa sih pengertian karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya nih, karya ilmiah itu berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Jadi, penulisan karya ilmiah itu dilakukan secara runtut dan sistematis. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Apa aja sih yang ditulis di dalam bab 1 pendahuluan? Di sini ada 5 bagian. 1. Latar belakang masalah. 2. Batasan masalah atau optional. Yang ketiga ada rumpusan masalah. Yang keempat ada tujuan penelitian atau bisa juga kita tulis dengan tujuan penulisan. Dan yang kelima itu ada manfaat penelitian atau bisa juga ditulis manfaat penulisan. Nah, pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang. Pada suatu karya tulis ilmiah, menulis latar belakang masalah biasanya atau yang paling umum ditulis adalah dengan menggunakan model segitiga terbalik atau umum ke khusus yang mengerucut hingga solusi yang ditawarkan. Masalah-masalah yang dipaparkan pada latar belakang dapat diperoleh dari hasil observasi penulis atau bisa juga diperoleh dari studi pendahulu atau dari penelitian terdahulu yang kemudian kita kembangkan. Istilah kerennya sih ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Jika karya tulis yang teman-teman buat merupakan studi lanjutan, maka yang bisa dibahas adalah kekurangan pada karya sebelumnya yang kemudian nantinya ditemukan solusi sebagai pelengkap yang telah ada. Dalam penulisan latar belakang, sebaiknya menggunakan data atau fakta yang diperoleh dari sumber yang terpercaya seperti jurnal, buku, web resmi pemerintah, publikasi pemerintah, hasil wawancara yang mendukung sebuah karya. Dan perlu kita catat nih bahwa mencari rujukan hindari blog pribadi seperti Blogspot atau WordPress, Wikipedia, Kompasiana, Kaskus, dan web tidak resmi lainnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini yang kedua yaitu ada batasan masalah atau yang bersifat opsional. Batasan masalah pada sebuah karya tulis yang bersifat opsional artinya bisa dicantumkan atau tidak dicantumkan. Adapun fungsi dari adanya batasan masalah ini adalah membatasi masalah penelitian agar tidak terlalu luas dan tidak bercabang kemana-mana, sehingga dalam penulisannya menjadi fokus. Ibarat nih sungai yang luas perlu dibuat waduk agar tidak meluber kemana-mana. Itulah batasan masalah. Setiap penulisan karya tulis ilmiah pasti memiliki batasan masalah, baik secara ruang, bahan, dan alat penelitian, teknologi, waktu, hingga finansial si peneliti. Akibat dari adanya batasan tersebut, maka boleh ditulis batasan masalah yang berperan sebagai pembatas dan dapat ditulis berupa deskripsi singkat atau poin-poin pentingnya saja. Yang ketiga, di sini kita ada membahas tentang rumusan masalah. Rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah itu terdiri dari pertanyaan atas penelitian atau pokok pembahasan yang kita teliti. Pertanyaan tersebut dapat ditulis dengan awalan bagaimana untuk menanyakan cara dan awalan apakah untuk menanyakan perihal pembuktian, dan standar KTI SMP, SMA, mahasiswa S1 belum sampai pada pertanyaan mengapa. Hal tersebut terjadi karena untuk remaja hanya sebatas menguraikan dan membuktikan masalah yang ada. Berikut ini contoh rumusan masalah. Yuk kita baca. 1. Apakah durian dapat diolah menjadi masker alami? Yang contoh kedua, bagaimana proses pengolahan durian menjadi masker alami untuk perawatan wajah? Atau ada nih contoh lainnya, yaitu apakah dana wakaf dapat menjadi modal pembiayaan bagi UMKM? Atau bagaimana mekanisme pembiayaan wakaf yang dapat dilakukan untuk permodalan UMKM? Nah, kita udah masuk yang ke pembahasan keempat nih, yaitu tujuan penelitian.
Tujuan masalah erat kaitannya dengan rumusan masalah. Jika ada dua rumusan masalah, maka untuk tujuan masalahnya pun ada dua. Hubungan dari keduanya ini bisa disebut dengan benang merah dalam penelitian KTI. Contohnya nih, rumusan masalahnya. Yang satu, apakah dana wakaf dapat menjadi modal pembiayaan bagi UMKM? Nah, maka tujuan masalahnya yaitu adalah mengetahui dana wakaf dapat menjadi modal pembiayaan bagi UMKM. Atau contoh lainnya nih, pada rumusan masalah itu bisa bagaimana mekanisme pembiayaan wakaf yang dapat dilakukan untuk permodalan UMKM. Nah, maka tujuan masalahnya yaitu mengetahui mekanisme pembiayaan wakaf yang dapat dilakukan untuk permodalan UMKM. Kita udah masuk ke pembahasan kelima nih, yaitu manfaat penelitian. Terakhir pada bab 1 pendahuluan adalah manfaat penelitian. Adapun untuk penulisan manfaat ini adalah tidak ada aturan baku yang mengaturnya. Jadi kita bisa bebas nih menuliskan manfaat dari KTI yang dibuat. Bisa ditulis secara paragraf deskripsi, ditulis poin-poin intinya saja, atau kita bisa ditulis dengan perbagian seperti bagi penulis, bagi penelitian lanjutan, bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Nah, manfaat penelitian atau manfaat penulisan dapat juga ditulis dengan dua bagian seperti manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, kita akan memperdalam lagi nih tentang apa sih itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis itu adalah manfaat yang diperoleh sebagai pembelajaran dalam bentuk teori, seperti berguna sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan sebagai masukan bagi penelitian lanjutan nantinya. Sedangkan manfaat praktis yaitu adalah manfaat ini ditujukan untuk penulis, pihak bersangkutan, dan juga masyarakat ataupun bahkan pemerintah. Tidak terasa nih, waktu kita sudah habis. Itulah tadi beberapa cara menulis pendahuluan dengan baik dan benar. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.